bagaimana caranya manusia melatih dirinya untuk tetap berbuat baik meski kadang direspon nggak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jangan ditasdid. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Ditahan. Hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Wal qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Panjang pendeknya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. wa ja'alnaha rujumal lisayatin wa atadna lahum azabas sa'ir. Oke. Jadi ada beberapa panjang pendek yang mesti diperbaiki, misalkan summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Ya tadi kan ketika summanya kurang ditahan, misalkan summarji'il itu kecepatan. Nggak sabar ya, buru-buru, mules. Summarji'il ditahan dulu. Summarji'il coba. Summarji'il basara. Basoronya panjangan kan? Summarji'il basara karrataini yanqalib. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal Basaru khasi'aw. Basarunya cepat Pendek. Basaru khasi'aw wa huwa hasir. Coba lanjut. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha hanya juga pendek. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, gitu. Jadi kalau sebetulnya Quran itu mantepnya ya, kalau misalkan ada panjang pendeknya salah, didengar itu kayak kurang bagus. Misalkan kita sesuaikan ya panjang pendeknya ya. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Enak jadinya. Jadi kurang panjang pendeknya ya? Ya, panjang pendek itu berpengaruh. Misalkan Kola artinya dia berkata. Kola itu nanti dia dua orang berkata gitu. Atau misalkan kolu itu jadinya mereka berkata gitu. Nah jadi seperti itu ya pengaruh panjang pendek itu. Misalkan tadi juga sebenarnya udah lumayan lancar tapi penekanan seperti ain itu kurang, kayak misalkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli a dan a. Jadi a-nya dibaca kayak a, itu beda. Nah, itu seperti itu. Kalau misalkan ditekanin lagi ya udah bagus. Cakep. Makasih Ustaz. Sama-sama. Nah, ngomong-ngomong soal surat Al-Mulk gimana? Kan saya dengar emang katanya buat dibaca
sebelum tidur tuh terbebas siksa kubur. Jadi kalau misalkan Al-Mulk itu satu dari 2 surah yang paling rutin dibaca Nabi sebelum tidur. Satu itu ada namanya As-Sajdah. Ada yang bilang As-Sajdah itu Alif Lam Mim Tanzil. Ya memang karena awal ayatnya Alif Lam Mim, ya. Lah setelah itu ayatnya Tanzilul Kitab fi Rabbil Alamin. Itu surah ini memang dibaca Rasul setiap sebelum tidur. Karena kalau kita Bismika Allahumma ayo bismika kamu aja belum tentu baca tuh. Nah kalau Rasul 2 surah ini dibaca. Dan memang fadilahnya surah Al-Mulk bagi orang yang hafal dalam artian benar-benar hafal. Ya tidak lupa, terus bacaannya sudah bagus gitu. Itu dia akan membela orang yang menghafalnya di alam kubur, itu betul. Oh gitu. Itu betul. Jadi valid, itu betul. Dan di sini ada memang satu ayat yang cukup bagus, kita bisa ambil pelajarannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang Allah ciptain yang namanya hidup dan mati, fungsinya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita dicek, diuji siapa yang paling banyak amal solehnya, siapa yang paling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hidup itu kesempatan, mati itu pasti datang menjemput. Kalau kesempatan yang gak kita gunain dengan baik, maka kita dijemput dalam keadaan yang gak bagus. Kalau kita mau dijemput dalam keadaan yang bagus, maka hidupnya mesti baik-baik. Ya, kira-kira begitu. Dan di sini juga ada menunjukkan gini. Ini ada satu ayat yang menjadi tantangan Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sama Allah apa disuruh perhatiin. Coba dari yang saya ciptakan 7 langit yang berlapis. Bolak-balik kamu lihat ada cacatnya enggak? Hal tara min futur. Apakah kamu lihat ada kekurangannya? Apakah kamu lihat ada jeleknya? Enggak ada. Sebuah tantangan di mana Allah memberikan langsung bukti kalau misalkan apa yang diciptakan Allah itu sempurna. Sudah disetting sedemikian rigid dan teliti. Misalkan lagi apa? Peredaran planet, peredaran galaksi, semuanya tidak acak-acakan. Sekali nanti acak-acakan ya kiamat. Semuanya bertabrakan, semuanya nggak aman gitu. Nah itu kira-kira beberapa POV dari 5 ayat yang tadi dibaca, yang kamu baca tadi. Nah kalau tadi yang saya dengar soal As-Sajdah tuh khasiatnya apa tuh? Kalau As-Sajdah secara khasiatnya ya, dia selain rutin dibaca oleh Nabi ketika sebelum tidur, As-Sajdah juga rutin dibaca Nabi ketika mengimami sholat subuh di hari Jumat pagi. Nah kalau khasiatnya apa, kayaknya belum tahu ya. Cuman yang pasti begini, setiap surah itu, setiap bacaan Quran saja yang pasti-pasti aja nih, meskipun itu bukan Al-Mulk, meskipun itu bukan As-Sajdah, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu yang sudah pasti ya, khasiatnya itu. Pahala 10 kebaikan, setiap 1 hurufnya, bukan 1 ayat. 1 huruf itu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wa lamu harfun, wa mimun harfun. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi hitung aja di As-Sajdah ada berapa huruf, nah itu dikalikan 10 kebaikan. Ada juga yang sebelumnya kita pernah bahas ya, An-Nas, di mana khasiatnya dia bisa buat menjaga diri. Ya kalau As-Sajdah ya sejauh ini kita belum lihat-lihat lagi, belum baca-baca lagi. Insya Allah nanti di next kita bahas itu. Apa khasiatnya surat As-Sajdah. Tapi kenapa kalau Al-Mulk itu artinya apa kok khasiatnya buat di alam kubur ya Ustaz? Sebenarnya kalau misalkan artinya kan Al-Mulk itu raja ya, raja, dan memang menunjukkan bahwasanya yang namanya raja kan berkuasa, bisa ngasih keputusan apapun. Jadi ketika Allah disebut sebagai Al-Malik, itu menunjukkan jika Allah yang memberikan ketetapan. Ya kalau misalkan dalam hafalannya bagus Al-Mulknya ini ya ketika dia di kubur itu kan sudah ketetapan Allah. Ya kalau bahasa anak gini sekarang kan selain donatur dilarang ngatur. Ya ini Allah maha merajai, bukan sekedar donatur, tapi yang memiliki dan menciptakan segalanya. Ya tinggal diatur aja gitu. Makanya sebenarnya kalau kita hari ini dekat dengan istilah tradisi ordal, orang dalam, Islam itu diajarkan bagaimana caranya ketika nanti di dalam kubur ada yang nolongin gitu. Ada yang ngasih syafaat. Makanya Quran ini bisa menjadi salah satu penopang kita di hari akhir. Jadi syafaat kita di hari akhir. Yang kedua ada Nabi, yang siapa yang cinta bersolawat maka dapat syafaat. Yang ketiga itu kita juga bisa
bersandar pada amal-amal soleh yang kita lakukan. Misalkan kita meninggalkan banyak amal jariah, itu juga bisa jadi kebaikan buat kita. Cuma yang terpenting, kalau dari amal soleh itu banyak tantangan yang kita nggak boleh merasa beramal, kita nggak boleh merasa baik. Yang terpenting adalah selama kita melakukan amal soleh, tujuan kita menggapai cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Merasa duduk di taman surga ya kalau ikut drama gitu. Bikin hati tenang ya. Iya, soalnya tenang. kalau biasanya sama teman saya itu di jurang hitam Ustaz. Kalau diajakin teman saya itu kayak di jurang hitam. Iya, jurang gitu. Ya Ustaz, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Jurang hitam. ada. Audiensnya nggak mau ditanya Ustaz. Hah? Ini sebenarnya Ustadznya kejebak dengan Q&A sebenarnya. Oh gitu. Iya, harusnya POV-nya Ustadz yang menerjemahkan al-muluk itu apa dan bagaimana ya. Nah, kita merespon dari apa yang Ustadz sampaikan sebenarnya kayak gitu. Oh, terus diulang enggak? Enggak usah, lanjut aja, nanti yang bagian aku ngomong aku potong. Oh gitu. Ya udah, ada lagi apa? Berarti harusnya menyampaikan sesuatu dari POV-nya. Oh gitu. Tadi kan udah di awal-awal. Habis ngaji kan aku sampaikan isinya. Apakah cuma sebatas itu doang al-muluk itu? Ya kalau dari 5 ayat ini aku ketahui itu. Oh, gitu nggak, artinya secara keseluruhan al-muluk itu bisa diterjemahkan sebenarnya. Maksudnya nggak harus cuma 5 ayat itu. Oh iya kalau Ini kan sampel yang dia baca doang. Kalau dia baca keseluruhannya pasti akan satu kelamaan mungkin juga akan ini kan. Oh enggak, kalau misalkan memang ini nggak disiapin sih, karena nggak disiapin baca al-muluknya ya. Tapi gue kira kan baca Ustadz pendek. Cuma memang kalau yang tadi aku jelaskan secara misalkan ayat, salah satu ayat yang paling aku suka memang ayat kedua ini, bahwa penciptaan hidup dan mati itu ada tujuannya. Di antaranya itu tujuannya adalah untuk orang supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam ayat yang lain, ayatnya hampir sama tujuannya tetapi dengan redaksi yang berbeda. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sehingga ketika kita diuji dengan amal soleh, diuji dengan kehidupan, tujuan utama itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam ayat ini redaksinya ayyukum ahsanu amala. Nah pertanyaannya ahsan itu yang seperti apa? Ahsan itu kalau di ayat Quran yang lain wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah itu berbuat baik kepada manusia, nggak tebang pilih dan nggak minta kembali. Ya kalau misalkan lagu ya ibu aja digambarkan bagai sang surya menyinari dunia gitu. Kalau di sini kebaikan Allah kepada manusia itu contohnya begini. Ketika orang yang beriman tapi nggak ibadah tetap bisa nafas. Orang yang kafir tapi baik bisa bernafas. Bahkan orang kafir yang tidak baik pun bisa bernapas. Andai kan kita konsepnya pilih-pilih, mungkin nggak seperti itu. Ya, bahkan Allah tidak menerapkan apa itu yang disebut dengan reguler atau premium gitu. Ini kan anak-anak muda pasti pakai Spotify. Ada Spotify reguler, ada Spotify premium. Kalau Spotify premium enak kita dengerin, nggak ada jeda iklan, bisa milih lagu, playlistnya dimasukin sesuka hati gitu kan. Tapi kalau reguler 5 lagu iklan, nggak bisa playlist dan sebagainya gitu. Kalau misalkan ini diterapkan sama Tuhan gitu ya, hamba premium, hamba reguler gitu, lagi napas iklan dulu kan nggak mungkin. Mati itu kalau bengek mati. Atau misalkan lagi kedip, kalau mau kedipnya bisa normal, misalkan ya kapan kita kedip pengen ya harus premium. Kalau enggak, melek dulu 10 menit gitu. Kelilipan. Gak bisa. Jadi itulah ahsannya Allah, kebaikannya Allah itu diujinya di akhir. Selama dia mati dalam keadaan iman, ia berpotensi masuk surga. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu adalah bagaimana caranya manusia melatih dirinya untuk tetap berbuat baik meski kadang direspon gak baik. Kan kita sering tuh udah menolongin orang kurang ajar, nggak tahu diuntung gitu kan. Nah akhirnya setelah kita begitu, kita kayak kehilangan motivasi berbuat baik. Udahlah percuma juga kita berbuat baik, seringnya kebaikan kita dianggap sebelah mata. Bukan itu sebetulnya. Konsep kita beramal soleh itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah nggak balas, nggak pengen dibalas, Allah juga nggak butuh pembalasan itu, ya kita juga berbuat baik
Karena memang kita punya anugerah, kita punya hidayah untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Nah, kira-kira itu dari ayat kedua ini yang bisa kita bahas, dan itu sebetulnya cukup memberikan ketenangan ya buat kita yang mungkin selama ini bahkan kita diam pun mungkin kadang dianggap salah. Apalagi kita berbuat baik dibalas dengan keburukan. Ya cukuplah, kebaikan itu bukan karena kita ingin dibalas baik, tapi karena memang kita mencari dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu.